Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nadila dengan NIM 0702211013. Saya dari kelas Sistem Informasi 2. Di sini saya akan menyetorkan hafalan hadis arba'in yang ke-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 21. Hadis yang ke-12 yaitu tentang tinggalkan apa yang tidak bermanfaat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'in tarkuhu ma la ya'nihi. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-12 ini ialah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis Hasan, riwayat Tirmizi dan lainnya. Hadis yang ke-13 yaitu hadis tentang mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-13 ini ialah dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-14 yaitu hadis tentang tidak halal darah seorang muslim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulillah illa bihda salasin sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi mufariku lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-14 ini ialah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 sebab: duda atau janda yang berzina, membunuh orang lain dengan sengaja, dan meninggalkan agamanya, berpisah dari jamaahnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-15 yaitu hadis tentang berkata baik, memuliakan tamu dan tetangga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-15 ini ialah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ke-16 yaitu hadis tentang janganlah engkau marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aushini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-16 ini ialah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, nasihatilah saya." Beliau bersabda, "Jangan kamu marah." Dia menanyakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda, "Jangan engkau marah." Riwayat Bukhari. Hadis yang ke-17 yaitu hadis tentang berbuat baik pada segala sesuatu. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai', fa iza qataltum fa ahsinul kitlata wa iza zabahtum fahsinuz zahabata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatah." Rawahul Muslim. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-17 ini ialah dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atau ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal tersebut. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya." Riwayat Muslim. Hadis yang ke-18 yaitu tentang iringi keburukan dengan kebaikan. An Abi Zarrah Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ittaqillah haitsuma kunta wa'at bi isyayi hasanata tamhuma wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan." Arti atau terjemah dari hadis yang ke-18 ini ialah dari Abu Zar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Riwayat Tirmizi, dia berkata, hadisnya hasan, pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Hadis yang ke-19 yaitu hadis tentang menjaga hak Allah dan memahami takdir. An Abil Abbasi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, "Kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala, ya gulamu inni uallimuka kalimatin ahfazillah yahfazka, ahfazillah tajidhu tujahaka, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah, wa'lam annal ummata law jama'at ala an yamfa'uka bi syai'in lam yamfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa ini jama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaika, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf." Arti atau terjemah dari hadis yang ke-19 ini ialah dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Suatu saat saya berada di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, 'Wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu 4 perkara. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah pada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah jika sesungguhnya suatu umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan kepadamu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering." Riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Hadis yang ke-20 yaitu hadis tentang keutamaan sifat malu. An Abi Mas'udin Uqbata bin Amrin Ansaril Badri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin
nubuwatil ula iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-20 ini ialah dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka. Riwayat Bukhari. Hadis yang ke-21 yaitu hadis tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah. An Abi Amr wakila Abi Amrota Syufyanu bin Abdillah taqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qulta ya Rasulullah kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi summa istaqim. Rawahul Muslim. Arti atau terjemah dari hadis yang ke-21 ini ialah dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdillah At-Saqafi radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada saya tentang Islam, sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpegang teguhlah. Riwayat Muslim.